Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil taubah. Alhamdulillah ala nikmatil hidayah. Alhamdulillahi ala nikmatin ukhuwah wabil ala nikmatil sihat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ananda sekalian, adik-adik sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Dia berikan, atas segala nikmat yang Beliau telah anugerahkan kepada kita, hingga sampai detik ini kita masih merasakan kenikmatan-kenikmatan itu tanpa kita sadari, tanpa kita renungi sedikit pun arti dari nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah para pendosa yang senantiasa berbuat hal-hal yang hina, tetapi Allah selalu memaafkan kita. Allah selalu memaafkan segala apapun yang kita perbuat, karena itulah bentuk kasih sayang Rabb kepada kita. Baiklah ananda aku sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit motivasi dan renungan di pagi hari yang cerah ini. Mungkin ini renungan untuk pribadi saya sendiri maupun ananda sekalian, serta yang melihat keseluruhan video ini. Sedikit saya menukil perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah mengatakan bahwasannya, jika engkau tidak tahan terhadap perihnya belajar, jika engkau tidak sanggup terhadap penatnya belajar, maka engkau harus sanggup untuk menahan perihnya kebodohan. Engkau harus sanggup menahan perihnya kebatilan itu. Dari perkataan beliau, kita langsung dapat menyimpulkan bahwasannya seberapa penting kita belajar untuk investasi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Terlebih lagi, ananda sekalian sebagai garda terdepan, sebagai penerus bangsa yang sejatinya memang dicita-citakan untuk tujuan mulia itu. Olehnya itu, seharusnya ananda bisa menyadari bahwasanya belajar adalah bekal kita untuk investasi, baik di dunia maupun di akhirat. Karena bekal bagi seorang manusia adalah ketika dia juga memiliki ilmu. Walaupun pada dasarnya hal yang diajarkan kepada kita adalah adab, tetapi ketika kita tidak memiliki ilmu sedikit pun, maka kita akan mudah dikelabui atau disusupi oleh pemikiran-pemikiran negatif, pemikiran-pemikiran yang dapat mengacaukan kita, pemikiran-pemikiran liberal yang dapat merusak akidah kita. Anandaku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari perkataan Imam Syafi'i tersebut, kita bisa mengambil konsekuensi
kita bisa mengambil ibroh bahwasannya pembelajaran ataupun belajar merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan, unsur yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan, dan suatu bentuk keniscayaan kita bahwasannya belajar adalah tanggung jawab moral kepada kita seatas kewajiban kita sebagai manusia yang hidup di bumi untuk melakukan rutinitas tersebut. Sempat terbersitkah di pikiran kita ketika kita bermalas-malasan di rumah, ketika kita hanya mengutamakan nafsu atas diri kita, hanya mengutamakan sifat ego? Sempatkah kalian berpikir, terbersit di pikiran kalian bahwasannya orang tua kalian dengan senyuman getirnya, dengan senyuman susah payahnya membohongi kalian agar kalian mau belajar? Itu semua demi kalian, tapi di balik itu semua kalian tidak pernah merasakan, kalian tidak pernah melihat secara langsung usaha-usaha yang dilakukan orang tua kalian. Kalian secara tidak langsung telah memperdaya mereka. Kalian secara tidak langsung telah berbuat nista kepada mereka. Kalian secara langsung tidak pernah menyadari betapa beratnya pengorbanan orang tua terhadap kalian yang mereka cita-citakan bisa menjadi penerus mereka kelak. Apa yang terjadi pada saat ini ketika kita tidak mampu menyadari itu semua? Maka yang terjadi adalah kita hanya mengedepankan ego kita. Kita hanya bermalas-malasan di rumah. Kita hanya bermain game, duduk tenang. Tetapi lebih daripada itu, sesungguhnya orang tua tidak mengharapkan itu. Orang tua memberikan fasilitas kepada kita agar kita mau belajar, dan belajar. Timbul pertanyaan, kenapa harus belajar tiap waktu? Kenapa sejatinya saya terus yang disalahkan? Tidak seperti itu. Sebenarnya tidak seperti itu. Justru harusnya kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah yang saya lakukan hari ini adalah bentuk pembelajaran atau bukan? Karena kita berpikir, kita berpositif thinking bahwasannya apa yang kita lakukan hari ini itu adalah suatu bentuk anugerah yang masih diberikan oleh Allah. Olehnya itu pernah ada perkataan bahwasannya hari yang lalu itu adalah sejarah, hari yang sekarang itu adalah anugerah, dan hari yang akan datang itu adalah bentuk harapan, adalah bentuk misteri juga. Kenapa? Karena dengan hari ini kita masih diberikan nikmat nafas. Olehnya itu kita berbuat sebaik mungkin. Jadikanlah senyuman orang tua kalian itu betul-betul bermakna, bukan hanya senyuman yang menyisakan isak tangis terhadap penderitaan orang tua kalian. Jadikan senyuman orang tua kalian itu lebih bermakna dengan niatan Ananda sekalian untuk betul-betul belajar. Ustaz berharap pribadi ini juga berharap kepada Ananda sekalian maupun terhadap diri pribadi terus senantiasa selalu mengambil ibroh dalam setiap pelajaran hidup, mengambil hikmah dari setiap apa yang kita lakukan di rutinitas pagi. Olehnya itu yang berbicara pun masih jauh dari kata sempurna. Terlepas daripada itu, mari kita sama-sama belajar, memotivasi diri kita sendiri agar senantiasa bisa membahagiakan mereka yang telah bersusah payah menyekolahkan kita. Saya akhirul kalam. Billahi fisabilil haq, astabiqul khairat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.